Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, sebelum belajar jangan lupa berdoa. Kalau sudah, yuk kita belajar materi tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, dan unsur intrinsik dari teks cerita fantasi. Cerita fantasi adalah jenis cerita yang dibuat dari imajinasi penulis berdasarkan pengalaman, pandangan, tafsiran, kecendikiaan, wawasan, dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa. Peristiwa itu bisa saja pernah terjadi secara nyata ataupun hanya dalam khayalan penulis saja. Lalu, penulis menggunakan bahasa sebagai alatnya berdasarkan kemampuan imajinasi dan keluasan wawasan pengetahuannya. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri teks cerita fantasi. Apa saja ya ciri-ciri teks cerita fantasi? Yang pertama, fiksi atau khayalan. Yang kedua, gaya bahasa bebas. Ketiga, tokoh yang unik. Keempat, ide cerita yang terbuka. Kelima, latar lintas ruang dan waktu. Dan yang terakhir, keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Yuk kita bahas satu persatu. Fiksi atau khayalan. Cerita fantasi bersifat fiksi. Fiksi artinya cerita rekaan, khayalan, tidak ada di dunia nyata, dan hanya ada dalam pemikiran manusia. Namun, cerita fantasi dapat pula berasal dari objek atau latar kehidupan dunia nyata yang diberi fantasi oleh penulisnya. Gaya bahasa bebas. Gaya bahasa yang digunakan pada cerita fantasi bersifat bebas dan tidak terikat oleh bahasa formal. Bahasa yang dipakai variatif, komunikatif, dan terdapat ragam percakapan. Tokoh yang unik. Tokoh yang diceritakan dalam cerita fantasi biasanya memiliki keunikan dalam bentuk fisik dan di luar akal sehat manusia. Keunikan tokoh dalam cerita fantasi bukan sekadar fisik semata. Tokoh yang diceritakan terkadang bisa memiliki kemampuan di luar logika, seperti seorang tokoh yang bisa mengangkat berat bertonton. Ide cerita yang terbuka. Cerita fantasi adalah cerita yang berasal dari khayalan, angan-angan, dan bukan merupakan peristiwa yang masuk akal, sehingga tema yang diangkat oleh cerita fantasi tidak terbatas. Tema yang ada dalam cerita fantasi dapat berupa supranatural, futuristik, fiksi sains, mistis, dan sebagainya. Latar lintas ruang dan waktu. Cerita fantasi dapat menembus ruang dan waktu. Maksudnya, tokoh cerita berada pada tempat dan waktu yang tidak masuk akal. Misalnya nih, tokoh berada di dalam permadani yang memiliki kehidupan, atau tokoh diceritakan berada pada dunia penjajahan atau masa depan. Terdapat keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Dalam cerita fantasi akan dijumpai sebuah keanehan, keganjilan, kemisteriusan, dan keajaiban yang tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat manusia. Hal-hal tersebut hanya ada dalam cerita fantasi. Misalnya nih, tokoh yang dapat terbang di langit. Nah, itu tadi ciri-ciri teks cerita fantasi. Selanjutnya, kita akan membahas jenis teks cerita fantasi. Apa saja jenis-jenis teks cerita fantasi? Terdapat dua jenis cerita fantasi, yaitu jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dan jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah cerita yang keseluruhan ceritanya dari tema, nama tokoh,
atau peristiwa yang dikisahkan merupakan hasil imajinasi penulis. Cerita yang dikisahkan adalah khayalan dan tidak ada di kehidupan nyata. Dan yang kedua, cerita fantasi sebagian atau irisan. Cerita fantasi sebagian adalah cerita yang sebagian tokoh, peristiwa, dan nama-nama tempat yang dikisahkan masih menggunakan nama atau rangkaian peristiwa yang ada di dunia nyata atau tempat serta waktu masih dalam kehidupan nyata. Nah, kalau jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita juga dibagi dua loh. Yang pertama, latar waktu sezaman. Cerita fantasi dengan latar waktu sezaman menggunakan dimensi waktu dan ruang hanya satu masa. Misalnya, menggunakan masa lampau, masa depan, atau masa kini. Penulis mengisahkan cerita hanya fokus pada satu masa yang dipilih. Dan yang kedua, latar lintas waktu. Cerita fantasi dengan latar lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan dua masa. Misalnya, penulis menggunakan masa kini dan masa lampau untuk mengisahkan sebuah tokoh. Baik, ciri-ciri sudah, jenis juga sudah. Selanjutnya, kita akan membahas unsur intrinsik dari teks cerita fantasi. Kira-kira apa saja nih unsur intrinsik dari teks cerita fantasi? Yang pertama, tema. Tema yaitu gagasan atau ide cerita yang mendasari suatu karya. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda. Tokoh merupakan pelaku yang dikisahkan dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak yang menyertai tokoh dalam cerita untuk menggambarkan perilaku tokoh tersebut. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung jalan cerita. Biasanya digambarkan memiliki perwatakan yang positif atau yang baik. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang membawakan karakter bertentangan dengan tokoh protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis yaitu tokoh penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Latar atau setting. Latar atau setting yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diciptakan oleh pengarang untuk menggambarkan peristiwa yang dikisahkan secara konkret. Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya, alur atau plot. Alur yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat dalam cerita yang dikisahkan. Berdasarkan urutan jalinan peristiwa, alur dibedakan menjadi tiga macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan yang terakhir, amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca mengenai cerita yang dikisahkan. Nah, itu tadi materi tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, dan unsur intrinsik dari teks cerita fantasi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.